kita terbatas. Karena kita terbatas dengan waktu, saya akan mulai saja penjelasan mengenai apa yang sudah kita infokan melalui broadcast atau undangan yang sudah kami sampaikan terkait pengarahan proses pengadilan di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Cibinong. Sebelum kepada materi, saya ingin mencoba menjelaskan dulu apa yang menjadi dari dilaksanakannya Zoom Meet ini, pertemuan kali ini melalui aplikasi Zoom. Itu yang pertama adalah saya ingin menjelaskan dulu RBH Nurani Universal ini adalah bantuan hukum atau kantor pengacara atau kantor hukum yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Cibinong dan periode tahun 2021 sampai dengan nanti akhir 2021. Jadi kami mendapatkan mandat dari Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk menyelenggarakan atau untuk memberikan bantuan hukum kepada para masyarakat di Kabupaten Bogor. Ya, dalam hal ini kami sebagai penyelenggara di pos bantuan hukum Pengadilan Agama Cibinong. Yang kami lihat dengan banyaknya minat atau banyaknya orang yang datang untuk berkonsultasi kepada kami, kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi masa pandemi ini membatasi kita untuk bisa memberikan layanan secara maksimal. Dikarenakan memang satu dan lain hal. Pertama, kalau sebelum pandemi ini datang, kita sangat open dan sangat gamblang dalam memberikan informasi. Jadi tidak ada batas, tidak ada ruang yang berarti sehingga orang itu kekurangan informasi. Kalau sekarang ketika datang tentu sudah bising dengan situasi yang ada di ruang tunggu, ditambah lagi ada sekat fiber di loket, itu membuat pemberian konsultasi kita terbatas. Jadi banyak yang mendapatkan informasi itu sangat kurang sehingga menjadikan proses persidangannya itu jadi tidak maksimal. Ketika tidak maksimal, jadi itu nanti berpengaruh pada keputusan yang nanti akan dijatuhkan oleh hakim. Terlebih juga dalam pengajuan permohonannya, dalam pembuatan gugatan di pos bantuan hukum, itu juga kami mendapatkan kendala juga ketika mendapatkan keterangan berupa kronologi atau alasan-alasan dari diajukannya suatu gugatan perceraian itu dari para pihak, dari pihak yang ingin berperkara di Pengadilan Agama, ingin mengajukan gugatan. Jadi di sini kita mencoba untuk mengambil waktu selain dari waktu office hour, selain daripada waktu kerja, untuk supaya memperjelas. Dan juga misalnya masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, itu juga bisa lebih maksimal kami jawab. Karena kita melihat ini sering terjadi miskomunikasi dan informasi yang terjadi. Di antaranya mengenai nantinya berpengaruh pada
ternyata karena misinformasi itu terjadi, membuat putusan itu bisa ditolak atau paling tidak membuat prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak lancar. Itu tidak lancar sehingga nanti yang menjadi korban adalah ya para pemohon atau penggugat, karena memang yang dalam hal ini yang menginginkan untuk perceraian itu ya penggugat. Kemudian kita bermitra, bahasanya Rumah Bantuan Hukum ini kita bermitra pada Pengadilan Agama Cibinong. Jadi kita memberikan bantuan seluruh di Pengadilan Agama Cibinong, seluruh bantuan yang terkait dengan kebutuhan surat menyurat atau surat permohonan dan gugatan untuk diajukan kepada Pengadilan Agama Cibinong. Dalam hal ini gugatan perceraian. Jadi di situ nanti ada komponen-komponen gugatan. Nanti juga kita bisa memberikan informasi yang apa yang harus dipersiapkan setelah nanti pendaftaran itu sudah didaftarkan, sudah membayar biaya panjer. Pertama kita masuk pada alur yang harus dipersiapkan dalam mengajukan gugatan. Jadi dalam alur mengajukan gugatan itu pertama kan banyak ketika datang ke pengadilan adalah banyak loket yang harus dilalui. Pertama itu adalah loket sebelum kita masuk kepada pos bantuan hukum, kita harus melalui pada loket informasi untuk mendapatkan penjelasan terkait persyaratan yang akan didapat atau yang harus dibawa ketika melakukan pendaftaran. Selain daripada itu, ada juga mengenai dapat atau tidak Bapak Ibu yang akan mengajukan gugatan itu bisa atau tidak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Cibinong. Karena tidak semua yang wilayah kedudukannya itu di Kabupaten Bogor bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Cibinong. Tergantung situasi dan kondisi. Di antaranya adalah merujuk pada pasal 129 kompilasi hukum Islam, aturan hukum yang dipakai di Pengadilan Agama Cibinong, itu adalah gugatan perceraian dapat diajukan di mana di pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman atau domisili dari istri. Jadi kalau seorang istri ingin mengajukan gugatan perceraian itu mengajukannya di tempat di pengadilan agama tempat ia tinggal. Nah, banyak terjadi perumusan tempat tinggal itu tidak sama dengan alamat yang ada di KTP. Ya, alamat KTP kadang-kadang misalnya saya berdomisili di Kabupaten Bogor, tapi KTP saya misalnya DKI Jakarta. Nah, itu tidak bisa untuk mengajukannya di Pengadilan Agama Cibinong. Untuk dapat mengajukan di Pengadilan Agama Cibinong, itu harus melengkapi dokumen lain, yaitu dengan surat keterangan domisili yang dibuatkan di desa atau di kelurahan. Dengan mekanisme meminta pengantar dari RT RW, kemudian dibawa ke kelurahan atau desa setempat. Nanti desa atau kelurahan akan mengeluarkan surat keterangan domisili dari si pemohon. Kemudian surat keterangan domisili itulah yang dari
pos bantuan hukum untuk membuatkan atau mengabulkan permintaan untuk Bapak Ibu untuk mengajukan gugatan atau permohonan perceraian di Pengadilan Agama Cibinong. Kemudian nanti di situ juga ada persyaratan dalam pengajuan gugatan itu ada buku nikah. Jadi buku nikah itu harus fisiknya, fisik aslinya yang dibawa serta, bukan fotokopinya saja. Jadi fotokopi dan buku nikah sudah dibawa saat datang untuk mendaftar. Kemudian kami buatkan gugatan, nanti di situ isi daripada gugatan adalah terkait mengenai alamat, identitas, biodata, baik suami maupun istri, baik penggugat maupun tergugat. Yang di dalamnya itu dilengkapi dengan biodata yang lengkap. Ada NIK, ada tanggal, tempat tanggal lahir, kemudian pendidikan, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal, tempat domisili. Dalam hal domisili tergugat atau tempat tinggal tergugat tidak diketahui, itu nanti ibu-ibu atau bapak-bapak di sini bisa mengajukannya ya, dengan cara melengkapi lagi keterangan dari dan surat keterangan goib. Dengan mekanisme juga meminta keterangan dari atau pengantar dari RT RW. Surat keterangan goib. Nah, setelah itu, setelah gugatan dibuatkan, di situ ada kronologis, ada sebab perceraian, ada alasan perceraian. Nah, ini juga banyak terjadi masalah terkait alasan dan penyebab perceraian. Banyak yang mengajukan gugatan itu tidak mencantumkan alasan, tapi di sana tidak mencantumkan alasan perceraian antara suami istri. Banyak yang terlalu salah dalam menentukan alasan. Biasanya juga kita di pos bakum itu sudah mengarahkan, tapi karena itu tadi ada batas penyekat itu sehingga tidak maksimal kita memberikan arahan. Contoh misalnya yang dianggap seperti alasan tapi sebenarnya bukan alasan. Contoh misalnya orang tua misalnya terlalu ikut campur dengan masalah rumah tangga. Nah, itu kan bukan antara permasalahan suami istri. Harusnya bisa diungkap misalnya suami tidak bisa menentukan sikap atau tidak bisa berpendapat sendiri misalnya. Atau tidak mau mendengarkan saran dari istri, nah itu bisa. Itu banyak. Nanti itu berpengaruh pada persidangan karena di persidangan kan hakim akan mencari mencari kebenaran benar tidak alasan itu ada dalam rumah tangga. Kalau ternyata tidak terbukti, tidak bisa hakim tidak menemukan alasan itu, maka gugatan akan ditolak. Baik, kemudian setelah itu nanti pendaftaran, kemudian bayar panjer. Setelah bayar panjer nanti ada panggilan. Panggilan itu kira-kira 14 hari kerja setelah gugatan didaftar. Gitu ya. Nanti ada setelah melalui 14 hari kerja biasanya, tapi nanti pandemi ini suka lewat dari itu. Maksimal itu 30 hari. Kalau dalam ketentuan undang-undang maksimal itu 30 hari dari pendaftaran, maka persidangan itu akan
digelar. Tapi biasanya 14 hari ke depan itu sudah ada jadwal untuk persidangan. Biasanya ibu-ibu akan diberikan informasi 1 minggu, 1 pekan sebelum persidangan itu berjalan atau persidangan itu ada. Nah, nanti masuk pada sidang pertama. Di sidang pertama itu ada agenda mediasi. Bila mediasi ini akan terjadi tergugat bila tergugat datang, artinya pihak datang. Kalau salah satu pihak atau tergugat tidak datang, maka mediasi itu tidak akan terjadi. Kemudian bila tidak terjadi, nanti sidang berikutnya penggugat akan diperintahkan hakim untuk mempersiapkan bukti-bukti yang akan diperiksa oleh hakim. Nah, bukti-bukti ini juga banyak macamnya. Jadi kita akan bahas sambil berjalan. Baik itu pengantar dari saya. Nanti kita akan selanjutnya akan kita buka lagi dengan sesi langsung tanya jawab saja agar lebih interaktif. Tidak hanya saya yang bicara di kesempatan. Baik, kalau begitu saya sudahi untuk pengantarnya. Kira-kira nanti kalau ada yang bertanya, saya akan jelaskan supaya mungkin yang lain dari pertanyaan yang ada pertanyaan yang sama jadi bisa terjawab. Sekian, coba silakan Mas Aks. Kalau mungkin ada yang mau dipertanyakan. Itu tadi Pak Bogi ada yang nanya via WA gara-gara nggak bisa ikut meet-nya. Ya, baik. Saya sudah lihat chatnya. Saya baru lihat. Ya, sudah lama pisahnya. Seandainya mantan saya nggak datang ke persidangan, itu bisa mempermudah proses atau memperlambat. Jadi ini sangat tergantung dari awal pendaftaran. Makanya yang saya tadi utarakan di awal adalah mekanisme pendaftaran. Jadi pendaftaran yang dilakukan itu secara apa? Secara mekanisme diketahui atau tidak alamat suami, alamat mantannya Mbak ini siapa ini, dari Mbak siapa, saya nggak tahu. Jadi kalau mekanismenya goib itu proses justru lebih lama. Dia lebih lama karena persidangan itu harus dilakukan setelah 3 bulan proses pemanggilan. Jadi pemanggilan kepada tergugat itu tidak dilakukan secara nyata, tapi melalui mass media. Kalau goib, kalau melalui mekanisme goib ya.
pakai surat keterangan goib. Artinya goib ini si tergugat itu tidak diketahui keberadaannya. Nanti Pengadilan Agama Cibinong bekerja sama dengan Dinas Kabupaten Cibinong itu menyiarkan melalui radio, melalui papan pengumuman di Kabupaten Bogor terkait adanya panggilan untuk menghadiri persidangan bagi tergugat. Lamanya pengumuman itu atau penyiaran secara umum itu adalah 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan proses pemanggilan, baru kemudian penggugat dipanggil untuk melaksanakan persidangan. Baru sidang pertama, kalau mekanismenya goib. Sidang pertama. Nah, bila tergugat ini diketahui keberadaannya, itu beda lagi tata caranya. Bila tergugat diketahui keberadaannya, maka nanti ada tetap dipanggil sesuai dengan mekanisme yang tadi awal saya jelaskan, itu ada 14 hari kerja sejak didaftarkannya gugatan, baru kemudian ada persidangan maksimal 30 hari dari pendaftaran sampai dengan persidangan. Jadi lama atau tidaknya perpisahan itu tidak menentukan cepat atau tidaknya proses persidangan. Yang menentukan adalah itu tadi, ada atau tidaknya atau diketahui atau tidak diketahuinya alamat pihak tergugat. Begitu kira-kira penjelasan dari saya. Selanjutnya, bila ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Bagaimana? Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Ya. Maaf Bang, boleh kalau dari pihak tergugat kekeh tidak mau menceraikan, berapa persen kemungkinan untuk gugatan kita itu dikabulkan oleh pihak pengadilan? Baik. Tergugat tidak mau menceraikan ya. Oke. Kalau tergugat tidak mau menceraikan, persentase untuk dikabulkannya berapa persen begitu ya tadi dari ada yang bertanya seperti itu. Kalau ada ketidaksepakatan dalam proses perceraian, dalam proses persidangan perceraian, maka hakim akan melihat sejauh mana bukti-bukti yang dimiliki oleh penggugat. Jadi alasan perceraian menjadi penting. Makanya proses pembuatan gugatan di pos bakum itu sangat penting. Tidak bisa sesingkat seperti yang mungkin mbak-mbak di sini merasakan kemarin kok cepat banget kok, sepertinya kurang mengena atau kata-katanya kurang pas misalnya. Atau hanya ini aja, jangan-jangan nanti dikabulkan atau enggak gitu.
Ini karena memang terbatas dari masalah waktu dan juga masalah keadaan yang membuat kemarin itu mungkin proses gugatan, terus pembuatan gugatan di pos bakum itu menjadi terhambat. Jadi permasalahan perceraiannya itu yang akan dilihat oleh hakim, akan dikoreksi. Misalnya yang sering terjadi misalnya alasan perceraian dikarenakan sering bertengkar. Karena apa? Pertengkarannya dipicu oleh masalah ekonomi misalnya. Nah, masalah ekonomi misalnya suami tidak memberikan nafkah. Nah, ini kan pembuktiannya akan sulit karena biasanya pemberian nafkah itu eh, ya biasanya orang kita kan atau pada umumnya akan memberikan nafkah itu ya langsung. Tidak ada bukti untuk si suami ini memberikan atau tidak memberikan. Maka saran saya lebih baik alasan perceraian itu bisa lebih banyak, lebih rinci. Misalnya dia tidak memberikan nafkah, itu kasih penyebabnya karena malas bekerja. Nah, kalau malas bekerja ini kan lebih mudah dibandingkan hanya sebatas tidak memberikan nafkah. Kalau malas kan bisa dilihat dari mungkin tinggal bisa sama orang tua. Oh, memang malas orangnya, bangunnya siang terus gitu. Atau misalnya karena faktor eh, kekerasan, adanya kekerasan. Nah, kekerasan kan kadang-kadang atau kebanyakan, bukan kadang-kadang itu kebanyakan enggak enggak terekam gitu ya, tidak ada yang lihat, bahkan pertengkaran itu ada di dalam rumah gitu. Itu akan sulit. Jadi sebisa mungkin setelah ada permasalahan itu sebisa mungkin proses persidangan ini penggugat ini harus bisa lebih komunikatif nanti di dalam persidangan. Ungkapkan apa yang belum tertuang di dalam gugatan itu. Begitu. Nah, persentase tadi kan kita kembali lagi pada pertanyaan tadi, persentasenya kalau tidak bisa menceraikan bagaimana? Ya jadinya semua 50-50. Jadi 50-50 keberhasilannya. Karena pasti dari pihak tergugat juga akan merespon. Dia akan datang setiap persidangan. Dia datang, nanti di mediasi juga dia mungkin akan menyampaikan bahwa dia tidak mau belum mau berpisah karena ya saya menyadari, misalnya bisa saja dibilang saya menyadari kesalahan saya minta supaya tetap bersatu gitu kan. Itu alasan-alasan yang klasik yang bisa diungkap gitu kan. Nanti di persidangan akan lebih lama proses itu. Seharusnya bila sudah terjadi kesepakatan, sidang itu hanya dalam 2 atau 3 agenda sidang saja. 3 kali persidangan. Tapi bila ada yang atau pihak tergugat ini mau mempertahankan, hakim akan berlaku adil, memberikan kesempatan kepada dia, kepada tergugat, untuk membuktikan pembelaannya. Dia pasti membela diri. Nah, dia juga harus dikasih ruang oleh hakim untuk membela diri. Nah, berarti proses persidangan itu bisa sampai 8 kali persidangan. Dengan waktu yang diberikan oleh undang-undang adalah 8 kali persidangan dan itu dalam jangka waktu 6 bulan maksimal. Maksimal artinya kurang dari 6 bulan akan ada putusan. Biasanya 5 atau 4 bulan ke depan itu akan ada putusan. Itu sudah selesai persidangan. Kemudian kalau lebih jauh lagi, setelah misalnya diputus perceraian, kalau masih juga belum menerima keputusan hakim, itu
pihak yang merasa dirugikan dengan proses persidangan, dia masih bisa mengajukan banding terhadap keputusan yang dijatuhkan. Nanti itu proses lebih jauhnya akan kita bahas di lain kesempatan. Mungkin nanti bisa by phone atau nanti bisa ada part 2-nya, ada bagian kedua dari Meet ini. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Jadi persentasenya masih 50-50. Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang lain mungkin? Kalau mau langsung ke permasalahan juga saya kira itu tidak masalah. Misalnya saya permasalahannya begini, kira-kira bagaimana gitu. Itu bisa nanti saya mungkin jawab. Berarti menyambung yang tadi. Iya. Bukti dan keterangan saksi itu sangat mempengaruhi proses persidangan begitu. Betul sekali, Mbak. Jadi keterangan saksi, saksi fakta ya. Kalau dalam proses persidangan, jadi saksi dalam perceraian itu diutamakan adalah pihak keluarga. Kalau bisa dia tinggal satu rumah, gitu ya. Karena kalau dia bukan keluarga ya tentu karena ini ranahnya adalah hukum keluarga, maka dia nggak berhak untuk menjadi saksi. Jadi keterangan saksi itu sangat penting karena itu adalah bukti konkretnya. Gitu. Kalau seumpamanya alasannya terkait kekerasan misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, nah itu kan tidak ada bukti visualnya, kadang-kadang gitu ya, tidak ada bukti visual. Misalnya ada foto, ada bukti laporan kepada pihak kepolisian, atau misalnya nafkah tidak ada bukti, oh nggak ngasih nafkahnya nggak secara transfer, tapi langsung kasih gitu kan, itu sangat sulit untuk membuktikan. Makanya biasanya kita arahkan di posbakum itu kalau situasi normal kita akan tambahkan di situ kata-kata yang mempermudah dalam proses pembuktian. Seperti tadi misalnya saya contohkan, tidak memberi nafkah karena malas bekerja. Tidak memberi nafkah karena hanya mengandalkan pekerjaan yang satu. Gitu ya. Tidak memberi nafkah karena setelah di PHK tidak mau mencari lagi. Itu kita akan gali. Terus saya tambahkan juga tadi pertanyaan yang pertama itu, bila nanti misalnya di dalam gugatan itu ternyata masih dirasa kurang, itu pada saat sidang pertama masih bisa memperbaiki gugatan. Jadi kalau bisa saat tanggal yang sudah ditentukan untuk persidangan, bila merasa gugatan ini masih ada yang belum tertuang, alasannya masih belum pas, itu bisa menghubungi lagi kami. Bisa menghubungi lagi pos bantuan hukum, minta untuk diperbaiki gugatannya. Setelah diperbaiki nanti difotokopi lagi 5 rangkap, nanti pada saat persidangan sampaikan kepada hakim yang memeriksa perkaranya, saya ingin mengajukan perbaikan dari gugatan. Nah, perbaikan yang sudah dibuat oleh posbakum dan sudah difotokopi 5 rangkap itu diberikan kepada hakim. Gitu. Jadi itu masih bisa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kira-kira berapa lama ya sidangnya setelah daftar? Dan kalau mau cepat prosesnya itu bagaimana? Baik. Berapa lama sidang setelah daftar? Tadi sudah saya singgung,
sejak pendaftaran itu 14 hari kerja. Jadi Sabtu Minggu tidak dihitung. Kalau secara tepatnya berarti 18 harian ya, 20 harian sejak didaftarkan. Nah, atau kalau merujuk pada peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, itu relas panggilan maksimal persidangan setelah pendaftaran itu adalah 30 hari sejak didaftar. Jadi selambat-lambatnya 30 hari, secepat-cepatnya 14 hari kerja sejak didaftar. Ini ada dilanjutkan pertanyaannya, kalau pertengkaran di rumah tapi tidak ada saksi saudara atau keluarga gimana? Adanya anak-anak gimana, Bang? Adanya tetangga yang mendengar, apakah bisa jadi saksi tetangga tersebut? Baik. Saya jawab, saksi ya. Kalau saksi tidak ada saudara dan tidak ada keluarga, itu saksi itu tidak bisa anak kandung, anak bawaan, anak sambung, anak angkat, itu tidak bisa menjadi saksi. Karena dalam hal ini dia bukan, dia tidak bisa berpihak. Dia tidak bisa ada di pihak ibunya atau ada di pihak ayahnya. Jadi hakim itu akan berusaha menerapkan undang-undang perlindungan anak. Jadi ini bagian dari eksploitasi anak bila anak nanti dibawa untuk menjadi saksi. Maka hakim tidak akan memberikan anak untuk menjadi saksi. Kemudian kalau adanya tetangga yang mendengar, apakah bisa jadi saksi tetangga tersebut? Ya, saksi itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah dia mendengar, melihat, dan ikut merasakan. Yang kedua, saksi itu melihat saja, dia nggak dengar, dia nggak ngerasain. Yang ketiga, saksi mendengar saja, tidak melihat, tidak merasakan. Kadang-kadang saya jelaskan, saksi yang melihat, mendengar, dan ikut merasakan. Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, ketika seorang suami melakukan kekerasan, memukul istrinya, kemudian di sebelahnya ada, misalnya ada sepupunya kena pukul juga, nah itu dia bisa jadi saksi, dia saksi fakta. Nah, kemudian ada lagi saksi yang hanya melihat dari kejauhan, terlihat sedang bertengkar. Nah, dia bisa berarti menjadi saksi karena dia melihat pertengkaran. Ada adu mulut di situ, ada misalnya marah-marah gitu, walaupun dia tidak mendengar pembicaraannya apa. Yang ketiga, dia hanya mendengar nih dari balik pintu, sering terdengar bak bibuk orang lagi bertengkar. Nah, dia bisa mengidentifikasi dengan pendengarannya bahwa oh ini sedang bertengkar, sedang terjadi pertengkaran. Dia bisa menjadi saksi dan dia saksi fakta berarti. Jadi nanti keterangannya saksi itu harus benar-benar memberikan keterangan yang seluas-luasnya. Jadi tidak, kalau dia memang, karena dia nanti kan disumpah. Jadi kalau dia berbohong atau keterangannya itu ditambahin oleh dia, yaitu sudah kesaksiannya, sudah akibatnya adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan bahwa kesaksian yang salah itu ganjarannya neraka. Nah, itu sebenarnya mesti hati-hati. Jadi kalau dia hanya sebatas mendengar, ya dia harus sampaikan saya hanya mendengar. Saya mendengar adanya pertengkaran. Tapi kata-kata mendengar ini kadang-kadang salah ditafsirkan.
Saya mendengar dari cerita orang. Nah, itu dia tidak bisa menjadi saksi. Saya dengar ada pertengkaran antara suami istri. Nah, itu tidak bisa dia menjadi saksi. Apalagi kalau nanti hakim dalam persidangan, dia akan kejar. Dia akan tanya secara spesifik. Mendengarnya Anda sendiri yang mendengar atau Anda dengar dari orang. Nah, kalau nanti saksi menyebutkan di situ saya hanya dengar dari orang, maka itu tidak bisa jadi kesaksian. Bisa saja hakim menolak gugatan dari penggugat karena kurangnya alat bukti, tidak adanya saksi. Begitu kira-kira. Kemudian tadi ya ada lagi pertanyaan selanjutnya itu ada kalau mau cepat prosesnya itu bagaimana? Jadi proses cepat itu tidak ada di dalam textbook proses persidangan. Memang proses persidangan tidak bisa dianggap oh ini cepat, tidak bisa. Namanya proses persidangan mencari kebenaran material, mencari kebenaran mutlak dari suatu peristiwa hukum. Itu maka hakim tidak secara singkat. Nah, biasanya proses cepat itu karena terbiasa menangani. Nah, biasa tahu tata cara yang supaya menjadi cepat. Nah, tata cara menjadi cepat itu kita harus hafal dari tahapan-tahapannya. Kalau saya ungkap tahapan-tahapannya yang di dalam textbook, yang ada di dalam keilmuan, di dalam kebiasaan yang ada, ya itu tadi sudah saya sampaikan. Mulai proses pendaftaran sampai dengan persidangan akhir itu harus rapih, harus terencana, sudah tidak ada yang salah. Nah, ketika ada satu komponen yang kurang, maka itu akan menghambat proses perceraian, proses persidangan. Maka kalau saya boleh memberi saran, bisa bila memang ingin proses lebih mudah, lebih cepat, bisa minta pendampingan oleh pengacara atau dalam hal ini penasihat hukum. Gitu. Tapi ya tentu di situ nanti ada cost terhadap atau ada bayaran mengenai jasanya. Nah, itu jasa juga, jasa bantuan hukum di kami Rumah Bantuan Hukum Nurani Universal itu menyediakan, nanti saya bisa mendampingi, bisa membantu prosesnya, bisa mendampingi dan mewakili. Kira-kira begitu. Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan terjawab. Kalau belum terjawab bisa ditanyakan kembali. Masih ada waktu, Mas Akso? Ya, mungkin sekitar 10 menit lagi. 8:30 kita selesai mungkin. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Aku nanya lagi nih ya, banyak nanya, nggak apa-apa kan? Apa? Boleh. Untuk untuk saksi itu sendiri, tadi kan Abang bilang dari keluarga atau yang mendengar, mengetahui dan merasakan, seperti itu kan?
apabila saya kan tinggalnya di lingkungan suami. Terus dari pihak sana tidak mungkin mau jadi saksi dari aku gitu kan. Kalau ngambil dari keluarga aku sendiri yang tahu jalan ceritanya dan tapi tidak merasakan dan hanya mendengar dari pengakuan saya, terus pengakuan tergugat. Apa itu kuat untuk dan itu didengar oleh orang tuanya Mbak ya? tergugat, iya. Ya, tergugat sudah Karena mengakui. sebelumnya kan memang kita ada pembahasan keluarga gitu sebelum saya menggugat, ada mediasi keluarga lah seperti itu. Hanya tidak menemukan jalan dan diulang lagi sama dia saksi mereka ini. Baik. Jadi di dalam hukum perdata itu ada 5 alat bukti. Yang pertama adalah alat bukti surat, yang kedua adalah keterangan saksi, yang ketiga adalah pengakuan, yang keempat adalah persangkaan, yang kelima adalah sumpah. Jadi bila Mbak kurang saksi, ya kan? Saksinya kan nggak fakta nih Mbak Ulmi, tapi ada pengakuan yang didengar oleh orang tuanya Mbak. Maka orang tua Mbak bisa menyatakan di situ, bisa bersaksi bahwa saya mendengar pengakuan dari penggugat. Jadi itu masuk unsurnya, bisa. Gitu Mbak. Jadi nanti orang tua Mbak itu bersaksi bahwa saya pernah memang tergugat ini mengakui sendiri perbuatannya. Itu bisa menjadi saksi. Dan itu membantu nanti proses persidangan. Meskipun tergugat misalnya nanti membantah di persidangan. Kalau tergugat membantah, ya kan, tata caranya tergugat biasanya nih kalau tergugat mengetahui ilmu hukum, dia dapat informasi dari mana-mana, itu pengakuan misalnya kesaksian dari orang tuanya Mbak Umi untuk yang mengaku pernah mendengar pengakuan dari tergugat, itu biasanya bisa dibantah dengan bukti lain. Tergugat bisa bersumpah di hadapan hakim bahwa dia tidak pernah mengakui seperti yang dijelaskan oleh orang tuanya Mbak. Jadi alat buktinya tetap masih imbang. Kalau tergugat di persidangan hadir dan dia membantah. Membantahnya dengan sumpahnya dia juga. Saya bersumpah, saya tidak pernah mengakui hal itu. Bersumpah demi Allah dengan tata cara hukum Islam ya, sumpahnya dia membantah hal tersebut. Maka ini nanti imbang alat buktinya. Satu pengakuan dari keterangan saksinya orang tua sama sumpah dari suami atau si tergugat. Tapi hanya imbang begitu, maka hakim juga akan mempertimbangkan nilai-nilai yang dia cerna dari proses persidangan. Jadi tidak hanya dia melihat bukti-bukti yang disampaikan, dia juga akan mencerna ini sebenarnya harusnya bagaimana, dikabulkan atau tidak. Begitu. Jadi bisa, itu mudah untuk dipatahkan. Bukti pengakuan itu mudah dipatahkan dengan dibantah lagi oleh pihak tergugat.
Apalagi kalau tergugat misalnya didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara, pasti itu sudah hafal pengacara cara untuk eh, membantahnya atau menangkalnya, dia udah paham. Begitu kira-kira jawaban saya. Saran saja untuk Mbak Ulmi saya tambahkan, lebih baik selama proses ini sebelum persidangan itu kumpulkan orang lebih banyak, saudara yang mengetahui, agar dia mengetahui apa namanya, permasalahan rumah tangganya Mbak dengan suami, sehingga nanti mungkin ada informasi lain atau ada informasi-informasi lain dari saudara yang ikut mengetahui proses ini gitu. Jadi bisa mungkin dia, oh iya saya juga, namanya suami istri kan mungkin udah lama berumah tangga, bisa saja dapat informasi lain dari temannya suami atau saudaranya Mbak atau temannya Mbak. Misalnya pernah, oh iya pernah, saya pernah lihat juga dia begini, dia begitu. Nah, itu bisa menjadi ini, menjadi tambahan. Begitu. Iya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Untuk saksi. Bentar, so. Iya, itu dulu itu. Silakan Mbak Uni. Ada ya. Untuk saksi itu sendiri kan ada dari pihak keluarga dia yang mau membantu, hanya saja tidak enak sama keluarga yang lain termasuk tergugatnya sendiri. Apa itu bisa disembunyikan identitasnya atau? Iya. Oh nggak bisa Mbak. Nggak bisa. Saksi itu nggak bisa mau tapi tidak mau diperlihatkan mukanya, nggak bisa. Jadi dia harus datang, dia harus didengar kesaksiannya. Karena kan yang dicari adalah kebenaran, ya, kebenaran materi. Maka kalau kebenaran materi, ketika dia tidak enak dengan tergugat, maka dia tidak mau, berarti dia tidak mau mengungkap kebenaran. Maka dia tidak bisa menjadi saksi. Ya memang begitu ya, zaman sekarang mau berkata benar aja takut. Padahal benar. Jadi tidak bisa begitu Mbak. Jadi harus tetap apa namanya, harus tetap dia hadir. Berarti kalau dia tidak mau, dia maunya disembunyikan identitasnya, tidak mungkin, karena kesaksiannya akan didengar di persidangan. Hakim akan bertanya di sana, di dalam persidangan itu nanti ada tergugat dan penggugat, tidak ada di ruangan yang sama, tidak terpisah. Nah, selanjutnya ada, kalau tergugat datang terus dia tetap tidak mau diceraikan, apakah Abang bisa membantu mengenai biaya kira-kira berapa ya? Wah, kalau biaya ya, kalau mengenai biaya itu pasti akan bertambah terus. Dan itu yang dibebankan adalah penggugat. Jadi bila tidak mau ya kan, sampai proses 8 kali persidangan itu biasanya ada tambahan biaya 200 sampai 300.000 setiap penambahan persidangan. Karena kan rencana dari panjer biaya yang akan dilaksanakan itu kan sampai sidang ketiga, kedua atau ketiga.
Kalau lebih dari 2 kali sidang dan 3 kali sidang, maka itu ada tambahan setiap sidangnya 200 sampai dengan 300.000 per sidang. Karena nanti ada pemanggilan-pemanggilan lagi. Nah, perkiraan itu tidak bisa saya kira-kira karena kan saya tidak bisa prediksi akan berakhir pada sidang keberapa. Apakah sidang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, atau seterusnya. Gitu ya. Kadang-kadang juga tidak hanya dibahas mengenai perceraian, bisa saja keluar dari konteks perceraian. Misalnya tergugat sudah mau bercerai tapi eh, yang dia tuntut dia hadir karena dia tidak mau bercerai karena dia mau mempertahankan hak asuh anak. Nah, itu nanti kita bahas di lain kesempatan. Ini hanya saya prosedural melalui alur dari pendaftaran sampai dengan sidang pertama. Kalau nanti ada persidangan masuk pada pokok persidangan, nanti kita akan buat lagi Zoom lagi dengan mekanisme bila ada gugatan balik dari tergugat. Nah, gugatan balik itu diantaranya bisa hak asuh anak, bisa harta gonogini, bisa juga mengenai nafkah, bisa juga mengenai tuntutan mengenai mahar yang belum dibayar. Kadang-kadang ada mahar yang baru setengah atau ada yang dipinjam oleh tergugat oleh suami, maharnya dipinjam. Nah, itu sebelum putus perceraian itu harus ada proses persidangan lagi. Gitu. Nah, ini kalau apakah Abang bisa bantu gitu. Ini saya kurang jelas bantunya itu dalam hal apa? Apakah pendampingan atau bantu mengenai saran-saran? Ya kalau saran-saran tadi saya udah sarankan tata caranya bagaimana. Kalau nanti bantu untuk pendampingan, nanti bisa menghubungi moderator, nanti bisa apa lebih jauh bisa saya sampaikan bantuannya itu bagaimana. Kira-kira begitu. Ya, ada lagi. Kalau memang sekiranya cukup, kita bisa sudahi. Saya doakan mudah-mudahan permasalahan yang terjadi itu bisa segera terselesaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi sedikit informasi, sedikit penenang lah untuk membantu proses persidangan karena memang situasi pandemi ini membatasi ruang gerak informasi yang kita dapat. Karena di media sosial hal-hal seperti ini tidak tersedia. Ini harus benar-benar dapat dari informasi yang valid, yang benar-benar dapat langsung dari pelakunya. Kira-kira begitu. Nah, saya doakan agar saya tetap doakan yang terbaik, entah itu kembali atau bercerai. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang punya keputusan. Bila memang yang terbaik menurut Allah adalah bersatu, maka pasti yang salah itu Allah sudah siapkan kesadaran. Tapi bila memang harus bercerai, berarti Allah sudah melihat
tangga pernikahan ini sorotannya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung, kepada moderator atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.